kasih nantinya nih sudah TPK ini piagamnya tidak datangkan oleh Pak Menhan. Jadi kan sudah luar biasa jadinya. Kenapa? Karena dia izinnya negara, bahkan yang bertanggung jawab pun karena syahadat dalam macam adalah yang memiliki visa yang diberi wewenang oleh negara. Ini dia ini ya, lakukanlah. Grade-nya memang beda, ya beda kalau Pak Menhan dan tangan dengan kita. Oleh sebab itu bukan berarti kita mendekatkan dapat Pak Menhan, tapi itu memberikan makwah sedikit bagi masyarakat bahwa TPK itu memang adalah izin negaranya, diberikan oleh negara. Nah gitu sekalian, nanti kita akan menjadikan tunjangan pembinaan oleh Bapak Kepala Kantor, dan mari kita sama-sama dengarkan. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti setiap sebagai hanya kasih yang menanganinya, karena bisa saja Kepala Kantor menjawab, tapi setiap yang paling hafal tentang regulasi dalam macamnya dan itu, makanya dia marah-marah kalau di kantor siang kalau anak buah saya tidak bisa lebih bisa dari saya marah. Karena kita tinggal kesempatan dibaca regulasi bagaimana artinya kita ranut kalau begitu. Nah iya kalau bersebut belum tahu. Nah kalau siang tadi kita ada bagaimana lalu kemana bisa bukan ini yang sama berarti maunya ini oh iya kita kira data-data dalam macam kalangan kayak begitu ya. Oleh sebab itu saya mohon maaf, ini penjelasan awal dari Tiang. Nanti kalau ada yang kita tanyakan, kita tanyakan ke Tiang. Dan berikutnya mari sama-sama kita dengarkan kata-kata pengarahan pembinaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Kepada beliau kami persilakan. Boleh berdiri Pak. Penduduknya paling besar, jumlah lembaga pendidikannya paling banyak, tetapi masih punya SPM 1 lembaga, kan sedikit sekali. Nah ini apalagi Ma'had Ali, ini kita hanya bahkan di Indonesia bagian timur kita punya hanya satu, hanya di NTB, ini di pondok pesantren kita di Tauhid Yasin yang beberapa bulan kemarin kita diserahkan izinnya sama Pak Kamil. Ini di Indonesia bagian timur. Hanya di NTB masih punya satu. Nah ini kan masih sedikit ini. Nah kita harapkan nanti pondok-pondok pesantren kita yang terpenuhi ya bisa untuk mengajukan izin untuk bisa lembaganya ada itu yaitu seperti lembaga kita di Tauhid Yasin, Ma'had Ali biar 2 atau bisa 3 begitu. Nah sementara jumlah diniyah kita di Lombok Timur saja berjumlah 262 lembaga. Nah ini yang banyak ini TPK. TPK kita di Lombok Timur adalah jumlahnya 1.738 yang terdaftar. Jumlahnya berapa? Ya, yang masih belum terdaftar ya masih banyak TPK kita. Nah ini jadi kondisi lembaga termasuk pondok pesantren yang ini kadang-kadang adalah menurunkan sedikit kurang kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren kita ini adalah karena saat ini adanya terjadi beberapa hal sebenarnya yang kita inginkan, adanya terjadi ya kekerasan fisik, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Nah kita di Nusa Tenggara Barat ada beberapa pondok pesantren yang sudah terjadi hal-hal seperti ini. Bahkan kita di Kabupaten Lombok Timur ada beberapa lembaga. Tetapi yang kita syukurkan itu lembaga yang tidak terdaftar di MIS ya Pak. Yang tidak terdaftar di MIS. Tetapi stigmanya itu adalah pondok pesantren. Nah ini permasalahan. Padahal kalau kita mengacu dari undang-undang, ini pondok pesantren ini adalah kalau kita ambil makna dari arti pondok dan pesantren,
Ini kan kalau pondok ini kan jadi tempat tinggal, ada tempat tinggal yang layak di dalam lingkungan itu. Ada masjid tempat anak-anak kita belajar di dalam membahas ilmu-ilmu agama. Nah, itu sebenarnya pondok pesantren. Nah, tetapi dengan hal-hal seperti ini di persepsi masyarakat itu adalah ya ini dikatakan pondok pesantren, padahal itu hanya sekedar rumah tempat anak belajar. Tetapi dia mengatakan bahwa ini pondok pesantren. Maka ketika hal-hal ini terjadi, yang mendapatkan dampaknya, yang mendapatkan getahnya ini kan kita. Pondok pesantren yang sudah resmi, yang sudah mengelola pendidikan dengan baik sesuai dengan regulasi. Nah, ini permasalahan dan tantangan yang kita hadapi di pondok pesantren. Ini adanya pergeseran stigma masyarakat tentang terjadinya kekerasan fisik dan kekerasan seksual di lingkungan. Nah, oleh sebab itu, inilah yang membuat pergeseran persepsi masyarakat terhadap pondok pesantren kita itu menurun. Padahal itu sesungguhnya terjadi tidak terhadap pondok pesantren. Ya, mungkin itu hanya sekedar rumah tempat belajar, tetapi diklaim menjadi pondok pesantren. Tetapi masyarakat kan tidak memahami secara keseluruhan. Sehingga di framing di media sosial bahwa ini terjadi di pondok pesantren. Nah, ini sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu ya tentunya ini hal-hal seperti ini ya perlu kita hindari, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 bahwa pondok pesantren itu harus dikuatkan di dalamnya itu seperti adanya perangkat instrumen kurikulum yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, pertama kali dalam hal ini ya tentu kami mohon kepada bapak-bapak pengguru, pimpinan pondok pesantren untuk kita bisa bekerja sama dengan baik, ya terutama kali dalam hal ini kami di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, sehingga nanti apa hal-hal yang kira-kira dapat menghambat atau menyulitkan kita bisa bahas bersama untuk kelangsungan dan kelancaran dari pondok pesantren yang kita bina di Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Kasih Pondren tadi, termasuk seperti dengan bantuan-bantuan tadi, regulasi-regulasi pondok pesantren dan seterusnya. Nanti kita sama-sama saling pahami sehingga nanti kita tidak saling konflik. Karena apa? Ya karena kita tidak memahami regulasi secara keseluruhan. Sampaikan, ini dan pikir Pak Kasih Pondren sudah siap untuk memberikan jawaban. Demikian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadiya sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2025 menyangkut tentang bagaimana pondok pesantren. Pertama, kita coba akan mendaftarkan pesantren, ya, pimpinan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Ingin saya sampaikan kan jelas oleh pihak Kemenak supaya tidak semua orang padahal belum termasuk kriteria pondok pesantren sudah menjadi pondok pesantren. Petasan
yang dikatakan pondok pesantren itu misalnya yang sudah menjadi kesepakatan kita kalau dia memenuhi 5 kriteria itu. Ada masjid, ada asrama, ada pimpinan pondok pesantren, ada ngaji kitabnya, ada anak yang tinggal di pondok itu. Nah barulah nanti secara administrasinya diperjelas gitu. Begitu juga mungkin termasuk lokasi dan lahan itu. Misalnya kalau hanya 5 arah, masa iya menjadi pondok pesantren? Kan ada ketentuan itu. Lokasi atau luas lahan sehingga sah dikatakan sebagai pondok pesantren. Mungkin itu minta diperjelas. Asrama dan pondok ini harus berlainan, tempatnya begitu tidak menyatu dengan lembaga yang ada. Jadi kan asrama pondok pesantren itu kan harus berlainan tempatnya, tidak jadi lingkungan itu sebenarnya. Begitu. Nah kalau dia berada di sana ya harus ada sekatnya, harus ada pembatasnya, tembok pembatasnya. Itulah sesungguhnya regulasi yang harus dimiliki oleh Bapak Tuan Guru, pimpinan pondok pesantren. Kalau ada regulasi atau aturan-aturan yang ingin kita tambah dari aturan yang sudah bagus, yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, kita bisa sepakati bersama dulu. Baru kita bisa laksanakan di bawah. Nanti kalau tidak ada kesepakatan kan kita di nomor 16-12. Ada juga nomor 73 tahun 2022. Ada juga yang terbaru nomor itu jadi ajang pergolakan perdebatan. Nah itu jadi acuan kami juga dalam menerbitkan izin. Tidak semua izin dapat kami. Kalau tidak salah sekitar 7 izin yang masuk di dashboard, permohonan izin yang masuk di dashboard itu belum kami respon. Kenapa? Karena dia belalang seluruh doang. Boys daerah kecil, pada juga sama MTS, pemimpin ingin baik murid. Oh kami sekali teman, jauh-jauh tidak begitu prinsipnya kan. Wah jangan sampai nanti antara masyarakat Laurung sama Daya Lungu godok-godokan setiap tahun. Nah, bahkan yang terjadi di daerah selatan dan besar itu beli murid sekarang. Oh, cepat baju seragam banyak-banyak. Pokoknya masuk ini baju 3 setel. Belum lagi setel, uang lagi 100-200 ribu. Itu yang terjadi sekarang. Apa andalannya dana pos wah sudah bocor. Di mana-mana dia bocor, tak bisa dibawa segala macam. Bahkan itu ada anggota DPR yang sekarang ngamuk-ngamuk. Berhentikan saja dana bos itu lah, legar jadinya legar. Kenapa? Karena semuanya bocor, bila semua ini bocor gitu. Dan sampai ke bawah itu titik kecil, gitu. Jadi kami juga memperketat pesantren kami agak selektif sekarang memberikan izin. Kemudian yang kedua langkah yang kita lakukan itu Selamat. Bagaimana? Tama YouTube si mangan ini.